Situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari. Ya, makasih Aco. Salam sama orang rumah, orang Inggris, orang gila enggak? Para politisi saat ini dikejutkan oleh hasil pemilu legislatif di mana Komeng ternyata mendapatkan suara yang spektakuler. Oleh sebab itu, jangan anggap remeh dengan kehadirannya para seniman muda seperti Sanut, Haris Kui, dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat nanti akan mengikuti Jamal Mirdad atau Pasha Ungu. Banyak seniman-seniman yang saat ini ikut bertarung di legislatif, anggota DPD RI atau dari beberapa partai diantaranya. Inilah hasilnya. Di sisi lain, para seniman-seniman itu banyak juga yang memanfaatkan hodam. Apa itu hodam? Hodam banyak dipelajari di pesantren-pesantren Kobong, tetapi tidak ditemukan di organisasi Muhammadiyah. Oke, baiklah kita bahas tentang apa itu hodam. Allahu Akbar. Katanya untuk stok hodam udah buat suara bagus lagi nggak ready, Nggak ready, aduh. Padahal banyak 100 hodam nggak ada ya. Ya. Dicek lagi, satu nggak ada. Bentar. Sanut jual beli kodam? Apa itu arti kodam? Kodam adalah suatu gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Seseorang yang memiliki kodam dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin. Apa arti kodam berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu pembantu, penjaga, pengawal khusus untuk mendampingi seseorang. Katanya ada, cuman maharnya agak sedikit mahal, nggak apa-apa. Aduh, berapa itu? Untuk mahar nggak bisa di live, soalnya itu harus langsung dijapri gitu. Oh, japri. Banyak para santri yang tanggung ilmu agamanya atau belajarnya belum sampai puncak, mulai tersesat gara-gara hodam ini. Banyak yang jual beli hodam untuk penglaris dagangan, untuk memiliki suara bagus, untuk kecantikan, untuk melindungi diri dari kejahatan, tuntung memperlancar rezeki, dan sebagainya. Ilmu demikian biasanya mereka peroleh bukan dari kiai atau guru ngaji. Lalu dari mana? Kebanyakan dari para santri senior yang memiliki kelebihan, seperti punya kekebalan terhadap senjata tajam, bersuara merdu, dikagumi banyak wanita cantik, dan sebagainya. Hal semacam ini tidak ditemukan di pengajian Muhammadiyah, lebih banyaknya di pesantren berbentuk kobong. Para santri senior yang punya pengaruh karena punya kelebihan itu, akhirnya banyak yang bertanya kepadanya. Diduga perilaku inilah cara jin menyesatkan umat manusia dalam Islam. Sep Sanut dalam TikTok ini tampaknya menyindir orang yang suka jual beli kodam itu. Bagaimana caranya? Biasanya jual belinya secara rahasia, tidak boleh terbuka di TikTok. Mengapa? Ambil hodam dari negeri Yaman. Oh, dari Yaman. Dari Yaman, alhamdulillah dapat satu. Terus aku ke ini lagi ke daerah Baghdad. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pembicaraan seperti ini, jika diketahui oleh kiai pemimpin pesantren suka dipanggil dan diluruskan bahwa kerjasama dengan jin hodam itu termasuk musyrik, apalagi diperjualbelikan. Meminta itu harus kepada Allah. Biasanya pemilik hodam suka berdalih bahwa dia itu memintanya kepada Allah melalui perantaraan orang sakti, jadi tidak meminta ke hodam. Inilah yang diduga cara iblis meselui jin dalam upaya penyesatan. Di sini Cep Sanut membuka wawasan netizen agar mengenali jual beli hodam itu. Aku mau tester hodam ya. Banyak para santriwati terpukau dengan orang yang bisa jual beli hodam, dianggap calon orang kaya,
karena punya kemampuan kerjasama dengan makhluk astral yang islami, banyak menolong orang sakit, dan di zaman penjajahan Belanda, konon banyak para santri kebal terhadap peluru dan golok. Terapi dewasa ini, larinya pada asihan, daya pikat, pedeng laris dagang, atau agar memiliki suara merdu, sesungguhnya ini termasuk pesugihan atau musyrik. Dalam bahasa Arab, Qudam diartikan sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal. Perdana Ahmad S. melalui buku ilmu hikmah antara hikmah dan kadok perdukunan menjelaskan bahwa Qudam merujuk pada jin muslim yang menjadi sahabat seseorang. Lantas, bagaimana hukum memiliki Qudam dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Hukum memiliki Qudam dalam Islam. Mengutip dari makna ayat-ayat Al-Quran, dalam fenomena penyembuhan kesurupan susunan Farid Hasan, Qudam juga disebut sebagai kekuatan suci yang bersumber dari ilahi. Dengan demikian, Qudam berbeda dengan ilmu hitam, karena justru kebalikannya. Qudam bukanlah roh binatang, atau biasa disebut animal spirit, bukan juga kekuatan sihir, atau ilmu-ilmu dukuh. Hukum memiliki Qudam dalam Islam sendiri diperbolehkan apabila pelakunya disiplin syariat mustasyar serta mantra yang dibaca tidak bertentangan dengan syariat. Pernah dengar tentang Qudam? Istilah ini biasanya identik dengan makhluk halus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Dalam buku Misteri Qudam yang ditulis oleh Nur Prabawa Wijaya, Qudam adalah sebuah tradisi di Jawa yang dianggap sebagai makhluk dengan tugas membantu manusia dalam urusan tertentu. Umumnya, Qudam sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ini ajaran pengaruh animisme dan dinamisme. Bagus guys. Ya, itu dasar Qudam, seperti itulah dasar Qudam. Masya Allah. Wah, bagus ya suaranya. Namun, Qudam yang diperbolehkan dalam Islam haruslah baik dan tidak menimbulkan darar, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Maksudnya, Qudam tersebut tidak memiliki manfaat yang sebanding, termasuk menghilangkan kesadaran sebagaimana dijelaskan di dalam buku Tanya Jawab Keagamaan susunan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB. Dalam Al-Quran sendiri, Nabi Sulaiman AS pernah meminta bantuan jin untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Oh kayaknya. Apa coba dari bawah? Coba lagi. Nggak tahu. Namun hati-hati, jika jin itu minta sesajen, atau minta tumbal berupa darah ayam, air kelapa muda, rokok, atau bakar dupa, inilah yang dianggap pemujaan dan musyrik. Tentu berbeda dengan Nabi Sulaiman, dalam Quran Al-Anbiya ayat 82. Artinya, dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Bagus. Itu nggak lip sync guys. Gimana cara lip sync? Lip sync. Meski hidup di alam yang berbeda, jin dan manusia memiliki kesamaan. Menurut Umar Sulaiman Al-Asyar dalam Alam Al-Malaikah Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa Asyayatin, manusia dan jin sama-sama memiliki akal, pengetahuan, serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, keduanya diciptakan untuk menyembah Allah SWT. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian, jin juga mengalami kematian layaknya manusia. Dalam sebuah riwayat hadits, Nabi SAW bersabda, Aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. HR Bukhari.
Sanut memiliki penggemar bukan hanya di TikTok, tapi punya pengikut fanatik di masyarakat umum, maka sering diundang pada acara keagamaan di daerah-daerah tertentu. Apakah ada hubungannya dengan Hodam? Perhatikan perilaku kocak Cep Sanut dalam berdialog sebagai berikut. Kudu kira salawan mana aya nu mere du. Wih, Du Allah, ya Allah ya. aduh, kan biasanya doa gitu Lain. Aya nu mere doa itu. Sanggeusna aya nu mere doa tah engke teh bakal aya nu mere du. Wih, Dukungan Allah. Disupport atau pan disupport kete. Sangatna didoakeun nya disupport berak wae na didoakeun kunyi. Bari jeung disupport na dibere dukungan tak kalah ayeuna meunang du. wih, Ulur. Apa urang teh ieu teh tuh jadi ngadulur kabeh. Di atas mimbar sambil melantunkan ayat Quran sholawat dan melantunkan lagu-lagu milenial, sering tampil kocak seperti dialog berikut ini. Jadi loba dulur ada mah kabeh. nasi. Saya berasa minum gitu wae udah. Itu ini teteh mah duitan cina. Buk atuh dah aku teu tahu guys, ya maaf atunya. Aku cirembai loh Nges ayeuna boga doa terus ayeuna teh dibere dukunganana, terus ayeuna jadi dulurnya tah geus jadi dulur karak ayeuna meunang du. dunia Lain du. duit. Udah. Kop tah mere duda maaf. Bisa yang duda gitu. Menang berkat cina. Tapi mau ngomong waktu bisnis yang duda. Aku masih Semoga konten ini ada manfaatnya bagi netizen menyangkut sikap kita dalam menghadapi kekuatan di luar manusia.